Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dalam mata kuliah Spiritualitas 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, Master Teologia, dengan judul materi yaitu Hamba Tuhan dan Seksualitas. Nah, ada dua alasan mengapa kita perlu untuk membicarakan tentang hal ini. Alasan yang pertama yaitu tidak ada seorang pun yang dapat menghindari pergumulan seksualitas terlepas dari pilihan apa yang akan kita ambil. Poin yang kedua, banyak kasus di kalangan hamba Tuhan yang berkaitan dengan seksualitas sehingga mengotori citra sebagai hamba Tuhan dan menghalangi atau menghambat pertumbuhan iman seseorang. Dosa seksualitas adalah dosa yang mengikat kehidupan kita manusia, sehingga kita perlu untuk mengambil sikap untuk memutuskan dan menang terhadap hal ini. Selanjutnya kita akan belajar 9 hal tentang seksualitas menurut firman Tuhan. Yang pertama, tidak ada yang kebal terhadap persinahan. Meskipun kita memiliki firman, itu kita bisa lihat dalam Amsal 7 ayat 3-4. Raja Salomo memperingatkan kepada kita bahwa sekalipun kita telah hidup dalam kebenaran firman, kita perlu berjaga dan tetap terus waspada tanpa membuka celah sedikitpun untuk dosa perzinahan ini masuk di dalam kehidupan kita. Yang kedua, argumentasi rohani, Amsal 7 ayat 10-14. Kita harus berhati-hati terhadap dosa persinahan karena ada begitu banyak hal saat ini yang kelihatannya dosa zina ini terdengar seperti hal yang wajar dan rohani. Ingat bahwa dosa sekecil dan sebesar apapun itu adalah dosa yang melanggar hukum Tuhan. Yang ketiga, kenikmatan seperti manis madu tetapi berujung pada pahit seperti empedu yang sangat begitu pahit, Amsal 5 ayat 3-4. Setiap dosa tentunya memiliki awal yang sangat nikmat, tetapi ujung-ujungnya membawa kita menyesal dan merugikan hidup kita sendiri. Yang keempat, dosa zina membuat kita kehilangan waktu-waktu yang berharga. Itu kita bisa lihat dalam Amsal 5 ayat 8-9. Yang kelima, dosa zina membuat orang menyia-nyiakan setiap potensinya dan menjauhkan dirinya dari rencana Allah yang mulia, Amsal 5 ayat 10. Yang keenam, dosa zina merusak diri dan fisik manusia, Amsal 5 ayat 11. Poin yang ketujuh, dalam keluarga tentunya ada benteng yang harus kita jaga agar dosa perzinahan tidak masuk, Amsal 5 ayat 18-19. Intinya kita harus jangan sampai salah untuk memilih pasangan, karena ketika kita salah memilih pasangan, tentunya itu akan merugikan kehidupan kita nantinya. Yang ke-8, kesadaran akan pengawasan dari Tuhan akan membuat kita terhindar dari dosa perzinahan, Amsal 5 ayat 20-21. Kita harus sadar dan ingat bahwa Tuhan ada di mana-mana, baik di tempat yang terang maupun tempat yang gelap sekaligus. Yang ke-9, dosa perzinahan dan dosa apapun itu pasti memiliki akibat atau sering disebut dengan hukum tabur tuai, Amsal 5 ayat 22-23. Nah, berikut kita akan belajar tentang tiga akar penyebab dosa zina. Yang pertama, memandang remeh didikan dan teguran. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan ketuhanan. Yang ketiga, tidak disiplin. Nah, bagaimana kita untuk menjalani kehidupan seksualitas yang benar dan sehat? Yang pertama, tentunya kita harus berkomitmen untuk hidup kudus. Yang kedua, kita harus tetap berjuang. Yang ketiga, kita harus setia. Yang keempat, tidak hidup dalam heteroseksual atau penyuka sesama jenis. Yang kelima, hidup dalam kekudusan dan penghormatan akan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah video mengenai hamba Tuhan dan seksualitas. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata-kata yang tidak senonoh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.